Shalom adik-adik. Gimana tadi pujiannya? Seru banget kan? Pasti kalian masih semangat dong untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Nah, setelah ini Mbak Yana akan ajak kalian semua untuk melakukan aktivitas. Kira-kira aktivitas apa ya yang akan kita lakukan minggu ini? Sebelum kita beraktivitas, kita mau sama-sama berdoa yuk, biar kita diberkati sama Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Mbak Yana akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang akan kami lakukan. Kiranya Kau sertai kami Tuhan. Biarlah orang tua kami di rumah, atau kakak kami, atau tante kami, atau kakek nenek kami bisa membantu kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Syukur Bapa, syukur Yesus, kami akan melakukan aktivitas selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang Mbak Yana akan ajakin kalian untuk membuat kreativitas. Tentang apa ya? Nah, kita akan membuat ikan besar karena cerita minggu lalu dan 2 minggu lalu itu tentang Yunus yang masuk ke dalam perut ikan besar karena tidak taat sama Tuhan. Nah, kita siapin dulu nih bahan-bahannya. Apa aja ya bahan-bahannya? Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama itu adalah gelas bekas. Nih, bekas kalian minum atau jajan, kalian bisa pakai gelas apa aja yang berwarna pun nggak masalah. Setelah gelas, yaitu kita butuh yang namanya balon. Nih, Mbak Yana punya balon di sini. Kalau bisa adik-adik pakai balon yang warnanya terang, supaya kita nanti akan gambar seorang Yunus di balon ini. Nah, balon ini nanti akan kita masuki tepung. Ya, ada tepung atau pasir atau beras atau apapun yang bisa untuk mengisi balon. Nah, nanti kita juga membutuhkan seperti ini. Ini untuk memasukkan si tepung ke dalam balon. Selain itu, kita perlu mata-mataan seperti ini, mata mainan, atau nanti kalian juga bisa menggunakan kertas HVS, kertas bekas, kertas buku tulis kalian yang udah nggak kepake, atau kalender mungkin, atau bungkus apapun. Nah, kalian pakai untuk membuat mata. Nanti caranya digambar bulat, terus kalian kasih hitam-hitam di tengahnya. Nanti kertas ini juga berguna untuk membuat ekor dari si ikan yang besar itu tadi ya. Kita juga perlu yang namanya tali. Kita perlu tali yang sedikit tebal seperti ini. Coba tanya sama mama atau papanya atau kakaknya, kalian bisa cari di rumah ya. Selain itu kita juga perlu spidol atau alat tulis lainnya yang tebal. Kemudian juga kita perlu double tape, plester bolak-balik, dan gunting. Langkah pertama, kita akan membuat gambar ekor di kertas ini. Yuk kita siapin alat tulis yang tadi dan juga kertasnya. Yang pertama, kita akan membuat terlebih dahulu ekor dari si ikan besar ya teman-teman. Kalian bisa minta bantuan oleh orang tua kalian atau kakak atau nenek yang ada di rumah. Dan untuk kita lem. Sedangkan bagian ini adik-adik bisa warnai dengan warna abu-abu, oranye, ataupun biru. Ekornya sudah diwarnai dan juga sudah diberi lem ya. Sudah tergunting, sudah terwarnai, sudah diberi lem. Kita akan melubangi bagian tengah dari gelas bekas ya teman-teman. Setelah berhasil terlubangi seperti ini, kita akan memasukkan tali ke dalam lubang ini ya. Setelah tertali, kita akan memberi mata pada dua sisi dari gelas ini. Yang pertama bagian kiri, kemudian bagian sebaliknya kita beri mata juga. Balon dengan tepung menggunakan corong ini ya. Setelah balon terisi, kita akan ikat balonnya. Setelah sudah terikat, kita akan talikan balon ini dengan tali ujung tali dari si tali yang sudah mengikat di gelas tadi. Jika sudah tertarik kencang, kita akan menggambar seorang di balon ini ya. Ataupun orang seperti ini, ataupun gambar seolah-olah dia sedang berdoa.
kita akan melekatkan ekor dari ikan ini untuk menutup lubang di sini ya. Sudah deh jadi. Nah, adik-adik bisa tambahkan mulut atau bibir seperti ini. Nah, teman-teman tahu nggak maksud dari aktivitas kita hari ini? Nah, aktivitas kita hari ini menggambarkan bahwa balon ini adalah Yunus. Yunus yang tidak taat sama Tuhan, akhirnya dia masuk ke dalam perut si ikan besar. Nih ikan besarnya. Nah, kita bisa menggunakan hasil karya kreativitas kita hari ini untuk bermain bersama mama, papa, atau teman-teman kita, atau kakak atau adik kita di rumah. Yuk kita main. Mbak Yana kasih tahu contohnya ya. Cara bermainnya yaitu dengan memegang gelas ini si ikan, kemudian kita menayun si balon ke depan, terus kita berusaha memasukkan si balon ke dalam mulut ikan. Kita ulangi sekali lagi, ya, hap. Nah, ini seumpama si Yunus, Bapak Yunus yang berada di dalam perut ikan yang besar karena dia tidak taat kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, dari hasil aktivitas kita pada hari ini, kita bisa belajar untuk menjadi anak yang penurut dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, supaya kita tidak dihukum Tuhan masuk ke dalam bahaya seperti Yunus yang masuk ke dalam mulut ikan yang besar karena tidak mau taat dengan Tuhan. Taat kepada orang tua bisa kita lakukan ketika orang tua kita meminta tolong kita untuk memberikan sesuatu atau mengambilkan sesuatu atau membantu mereka mengerjakan sesuatu. Kita bisa segera membantu mereka membelikan sesuatu ke warung seperti minggu lalu, atau membersihkan rumah. Kita bisa membantu orang tua membersihkan rumah. Dan juga menurut dengan perkataan guru di sekolah, apabila kita disuruh mengerjakan PR atau diberi tugas, kita langsung cepat-cepat mengerjakan. Dan dari perbuatan kita yang penurut, yang taat, kita bisa menjadi saksi buat teman-teman kita yang lain, supaya mereka juga menjadi taat dan penurut, bahkan membawa mereka untuk percaya dengan Tuhan Yesus seperti Yunus yang menyelamatkan jiwa-jiwa di Niniwe. Gimana aktivitas kreativitas hari ini? Seru banget kan? Nah, sekarang sudah waktunya kita berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau tutup dalam doa yuk. Kita lipat tangan kembali ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami sudah melakukan ibadah sekolah minggu, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan yang lain. Kamu memberkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, kamu memberkati saudara kami, kamu memberkati Tuhan jemaat gereja kami dan Bapak Gembala kami. Biarlah kami terus setia Tuhan dengan Engkau di rumah, dan juga pertemukanlah kami secara segera setelah pandemi ini berakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan berpisah. Haleluya, amin. Wah, gak terasa ya, sudah waktunya kita berpisah. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi. Oke, tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Yunus di